Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maesaroh, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Kediri. Video kali ini merupakan video aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang para peserta seminar yang telah bergabung di room Zoom dalam acara berbagi praktik baik calon guru penggerak angkatan 11. Dengan tema pentingnya budaya positif, bersama saya Nila di hari ini yang sangat spesial tentunya pada tanggal 27 Agustus 2024 yang masih dalam suasana kemerdekaan. Saya ucapkan dirgahayu, selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Semoga dengan ulang tahun atau momen dirgahayu ini semangat kemerdekaan Bapak Ibu guru hebat juga ada dalam seminar malam ini. Semoga Bapak Ibu guru tetap semangat mengikuti seminar mulai awal hingga akhir nanti. Baik, sebelum dimulai mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya persilahkan kepada seluruh peserta hadir dengan sikap sempurna. Terima kasih saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, tetapi sebelum itu saya ingin cek semangatnya untuk Bapak Ibu guru hebat. Ketika saya bilang budaya positif, maka Bapak Ibu guru dapat menjawab siap hadapi tantangan. Ngaten nggih? Baik Bapak Ibu, kami persilakan aktifkan kameranya. Siap nggih Bapak Ibu? Oke. Budaya positif. Siap hadapi tantangan. Ngaten nggih Bapak Ibu? Oh, nggih. Budaya positif. Siap hadapi tantangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan untuk mematikan kameranya kembali. Baik. Hari ini kita bersama dengan Ibu Maesaroh SPDI sebagai narasumber seminar malam hari ini. Sebelum kita sambut beliau, izinkan saya membacakan profil dari beliau. Beliau adalah seorang guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 11 dengan pengalaman yaitu yang pertama adalah beliau adalah tutor Inggris Masif Kota Kediri pada tahun 2015 sampai dengan 2020.
Beliau juga sebagai operator Madrasah Diniyah Al-Hidayah pada tahun 2010 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai seorang guru penggerak Kombel Indonesian English Teacher pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai guru bahasa Inggris di SMKS Al-Mahrusyah Kota Kediri pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Adapun riwayat pendidikannya adalah S1 Tadris Bahasa Inggris di Stein Kota Kediri pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Itu tadi adalah profil singkat tentang beliau yang sangat menginspirasi Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ke kota Sentani, tidak lupa membawa ketupat. Mari kita simak webinar malam ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Kami persilahkan Ibu Siti Masyaroh untuk menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Bapak Ibu? Nggih, sampun Bu. Baik, di sini perkenalkan saya Siti Maisarah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi yang telah saya pelajari di pendidikan penggerak, yakni gaya positif. Nah, sebentar. Begini Bapak Ibu, seorang guru penggerak, seorang guru yang baik, itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut bisa dijalankan atau diwujudkan dengan menerapkan beberapa konsep inti, seperti yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nggak bisa. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif adalah disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, jadi berasal dari diri sendiri, sehingga dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan dari perusahaan ataupun ujian ataupun lingkungan. Disiplin positif juga merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal adalah standar atau norma kebaikan yang biasanya disepakati bersama oleh lembaga atau institusi. Nah, biasanya nilai-nilai kebajikan universal itu bentuk dalam kalimat atau seperti keadilan, keselamatan, tanggung jawab, rasa syukur, prinsip integritas, kasih sayang, berkomitmen, dan lain-lain. Nah, semua nilai-nilai kebajikan universal tersebut sebenarnya sudah terangkum pada kurikulum Merdeka yang sudah kita laksanakan saat ini, yakni pada profil pelajar Pancasila. Pasalnya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, berkebinekaan global. Keempat, gotong royong. Kelima, kreatif. Keenam, bernalar kritis. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Biasanya manusia itu ketika melakukan sesuatu selalu memiliki motivasi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan motivasi? Nah,
Motivasi itu ternyata dibagi menjadi dua, Bapak Ibu, yakni motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu apa? Motivasi yang muncul dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa ada alasan apapun. Ya, yang saudara diri. Kalau motivasi eksternal adalah motivasi yang muncul dari luar diri kita, seperti dari teman, dari orang, atau dari hadiah. Kemudian dari materi yang sudah saya pelajari, ada teori tentang motivasi perilaku manusia, yakni yang pertama, biasanya orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ini kategori motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang terakhir ini kategorinya motivasi internal. Kemudian selanjutnya adalah terkait keyakinan sekolah atau kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan sekolah atau kelas? Di sini keyakinan sekolah atau kelas dapat terwujud jika guru berperan. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi, bukan hanya guru saja yang menentukan peraturan, namun harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat di sekolah kita. Keyakinan kelas 10 broadcasting dan perfilman. Yang pertama, berangkat tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran, menjaga kebersihan, dan yang terakhir adalah memiliki kelengkapan catatan. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan budaya positif, kita sebagai guru harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia. Apa toh kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang saya terangkan sebelumnya tadi, atau peraturan, berarti itu sebenarnya disebabkan oleh gagalnya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, kebebasan. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini memang harus terpenuhi pada diri manusia. Terus pertanyaannya, bagaimana jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi? Biasanya akan terjadi penyimpangan. Nah, sebagai contoh ini ada studi kasus. Ini ada seorang ibu guru bernama Ibu Unai. Beliau adalah guru wali kelas dari 11B di SMK Pelita Cahaya. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Dika. Nah, beberapa anak yang ada di kelasnya itu kali-kali datang ke Bu Imei untuk melaporkan Dika bahwa Dika sering sekali mengambil makanan dari teman-temannya. Jika kita menghadapi situasi seperti ini, bagaimana hal yang harus kita lakukan? Nah, di sini hal yang harus kita lakukan adalah menggali informasi terkait pesan atau si Dika ini melakukan hal itu. Nah, sini Dika itu ditanya, Dik, kenapa kamu kok sering mengambil makanan dari temanmu? Jika dia jawabannya, saya lakukan, Bu. Dan orang tua saya tidak membawakan makanan. Nah, bagi seorang guru harus menyadari bahwa ternyata buatan si Dika itu sudah memenuhi kebutuhan dasar dia, yakni kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah,
Jika mengetahui alasan yang sebenarnya seperti ini, otomatis kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan solusi yang tepat. Mungkin bisa dilakukan dengan kita memberikan uang dia beli makan, atau mungkin kita bisa memberikan dia sebuah roti seperti itu. Jadi tidak harus langsung dimarahin. Selanjutnya, jika alasan si Dika tadi adalah dia merasa senang karena temannya memperhatikan. Jadi ketika dia mengambil makanan dari temannya, kemudian teman-temannya kan mau nggak mau memperhatikan dia, hingga akhirnya dia melakukan kepada gurunya, hatinya dia merasa senang karena apa? Karena dia merasa diperhatikan. Nah, sebagai seorang guru, kita harus tahu bahwa ternyata lantikan yang perlu kita penuhi adalah akan kasih sayang dan ingin diterima. Solusinya bagaimana? Jadi seorang guru kita bisa memberikan perhatian kepada dia. Entah dia nanti dijadikan guru kelas atau mungkin kalau mungkin di sudut depan. Nah, selanjutnya jika alasan jika ini adalah mungkin temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, berarti kalau alasan Sidika seperti ini, maka sebenarnya Sidika sudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu kebutuhannya? Yakni kekuasaan. Nah, sebagai seorang guru, agar sifat atau mungkin kebutuhan dasar kekuasaan ini tidak menyimpang ke arah yang negatif, maka perlu kita wadahi. Dengan cara bagaimana? Kita beri dia tugas sebagai kelas mengkoordinir suatu kegiatan. Nah, dia kita menjadi seorang guru Bapak Ibu dan menemui murid-murid kita yang bermasalah, kita harus mengetahui posisi kontrol yang harus kita lakukan. Di sini ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini terbagi menjadi 5. Apa saja? Nah, di sini ada guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai mantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan tabel macam-macam posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Nah, di sini ada yang berwarna merah ini, ada posisi kontrol hukum, membuat orang bersalah, teman, memantau, atau manajer. Ketika guru itu memposisikan diri pada saat ingin menegur anak, ingin melakukan kesalahan, dan dia memposisikan diri sebagai guru, biasanya apa yang guru perbuat? Jadi menghadik, menunjuk, dan menyakiti, atau bisa jadi menyindir. Dalam ucapan bagaimana? Dalam ucapan, guru bisa mengatakan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nada-nadanya nada mengancam. Itu adalah kategori guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah, hasilnya ke anak nanti bagaimana? Hasilnya bukan nanti, melainkan anak tersebut akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan bohong. Kemudian sisi kontrol yang selanjutnya adalah pembuat orang bersalah. Pada posisi ini biasanya seorang guru itu ciri-cirinya berceramah, menasihati, dan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti itu, atau mungkin ibu kecewa dengan sikap kamu. Nah, sini ada beberapa contoh terkait ucapan-ucapan yang bisa dilakukan ketika guru memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, dalam keadaan seperti ini, seorang siswa pasti akan merasa bahwa dirinya sangat bersalah, gitu. Karena gurunya sudah mengatakan seperti itu. Nah, kemudian hasilnya bagaimana ketika murid, ketika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat orang merasa bersalah?
murid tersebut akan menyembunyikan, menyangkal, atau juga bahkan berbohong. Nah, kemudian posisi kontrol selanjutnya yakni sebagai teman. Kalau sebagai teman, biasanya guru tersebut berusaha santai, kemudian berusaha membuatkan alasan-alasan untuk muridnya secara perilaku. Kalau secara ucapan biasanya gini, "Inilah dari ibu, Mas, kamu tidak mau? Ingat loh ya, ibu itu pernah bantu kamu." Kayak gitu. Nah, kemudian jika posisi guru, di posisi sebagai teman, di posisi sebagai teman, apa hasilnya kepada murid tadi? Maka murid tersebut akan bergantung pada guru tersebut. Dia tidak akan memiliki jiwa mandiri. Kemudian posisi kontrol selanjutnya yakni pemantau. Nah, ini biasanya guru pada posisi kontrol pemantau ini dia hanya menghitung-hitung atau mengukur. Nah, biasanya guru itu mengatakan jawab gini, ada anak yang terlambat atau tertidur di sekolah. Mas, Mbak, kemari. Kamu tadi berangkat jam berapa? Di setengah 8, Bu. Berarti kamu terlambat ya? Iya, Bu. Poin 10. Terus tadi waktu perjalanan Ibu Tika ngapain? Katanya kamu tidak memperhatikan. Saya tidur, Bu. Oke, kamu dapat poin 50. Nah, memantau biasanya hanya menghitung-hitung poin atau menghitung-hitung poin tanpa ada evaluasi. Kemudian posisi selanjutnya yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengatasi siswa yang bermasalah adalah posisi manajer. Bagaimana sikap posisi guru sebagai seorang manajer? Biasanya seorang guru tersebut akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memantik siswa-siswi yang salah tersebut menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya secara internal, bukan karena paksaan. Nah, biasanya guru tersebut apa yang dikatakan? Apa yang kita yakini, Nak? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, umat itu biasanya digunakan oleh seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya, siswa tersebut atau murid tersebut akan menguatkan pribadinya untuk senantiasa memperbaiki diri. Nah, kemudian di antara 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira sisi kontrol yang mana yang sekiranya terbaik bagi seorang guru, bagi kita seorang guru? Ya, posisi sebagai manajer. Mengapa posisi sebagai manajer itu dikatakan posisi terbaik? Karena pada posisi manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, dan murid agar dapat menemukan solusinya sendiri misalnya. Nah, selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Kemudian, Bapak Ibu, untuk bisa melaksanakan posisi kontrol tersebut, seorang guru harus bisa mengetahui metode salah satu metode yang digunakan, yakni segitiga restitusi. Segitiga restitusi, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru ataupun orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, pada tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua atau menstabilkan identitas? Biasanya menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa kita menyadari bahwa seorang anak yang bersalah itu adalah bagian dari pembelajaran mereka, bukan semata-mata mereka melakukan kesalahan. Biasanya, kalimat yang digunakan dalam menstabilkan identitas adalah yang pertama, karena berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua,
tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang keempat, jika ada anak yang berselisih, seorang guru atau seorang orang tua bisa mengatakan ini, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi bapak atau ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ketika menstabilkan identitas ini sudah tercapai dan anaknya sudah redam emosinya, seorang guru atau orang tua melakukan tahap berikutnya, yakni memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip seperti perilaku upaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi, untuk menyampaikan validasi tindakan yang salah ini bertujuan untuk menggali alasan anak tersebut mengapa sih melakukan kesalahan itu. Nah, validasi tindakan yang salah itu bisa menggunakan beberapa kalimat di bawah ini. Yang pertama, nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Yang ketiga, boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi bahkan sikap yang baru. Nah, ketika kita sudah memvalidasi tindakan yang salah dari anak itu, baru melakukan step terakhir. Apa itu step terakhir? Yakni menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan makna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Biasanya, menanyakan keyakinan itu menggunakan kalimat-kalimat yang pertama, nah kira-kira apa ya nilai-nilai yang kita percaya di sekolah? Kemudian bisa saja dengan kalimat nilai-nilai apa ya yang telah kita sepakati. Nah, selanjutnya kamu ingin menjadi anak seperti apa besok? Gitu. Dan selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal itu? Dan kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nah, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi, jika kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah kita, maka hal yang pertama kita lakukan adalah melalui disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, alasan manusia atau murid kita atau anak kita melakukan hal itu apa. Kemudian kita harus bisa membuat sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Biasanya ini bisa kita sebut dengan kelas. Nah, kemudian setelah kita membuat keyakinan sekolah ataupun kelas, baru kita memahami kebutuhan dasar manusia. Jika sudah, kita harus bisa memposisikan posisi kontrol kita saat menemui anak atau ternyata dia mengikut dari keyakinan sekolah atau kelas yang telah kita buat bersama. Terus bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya, pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik sekali, Miss Mai. Terima kasih atas materinya. Baik, Bapak Ibu, akan sedikit saya ulas. Jadi dari materi tadi kita bisa sedikit belajar kaitannya dengan budaya positif atau pentingnya budaya positif di lingkungan kerja dan pendidikan. Sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, kolaborasi demi terwujudnya anak didik yang sesuai dengan visi sekolah. Begitu nggih, Miss Mai. Kemudian Ya, pemimpin berperan kunci dalam menciptakan budaya ini melalui komunikasi yang efektif, penghargaan yang adil, budaya yang positif, juga mendorong motivasi belajar dan keterlibatan seorang siswa di sebuah sekolah. Meskipun tantangannya dalam mengimplementasikannya nanti ada, strategi seperti komunikasi yang terbuka, evaluasi yang terus-menerus bisa membantu mencapainya. Adapun kesimpulannya bahwa budaya positif adalah fondasi untuk lingkungan yang harmonis dan sukses. Mekaten nggih Miss Mai. Alhamdulillah Bapak Ibu,
Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dalam hal ini kami buka 2 sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kami buka 2 penanya. Monggo Bapak Ibu yang ingin sharing, berbagi informasi dengan beliau narasumber, kami persilahkan. Monggo. Oke, Bu, boleh tanya? Oh, Baik, monggo Pak Ini Zain. perkenalan dulu atau tidak ini? Monggo Pak, perkenalan dahulu nggih. Oh ya, Sambil perkenalkan. ditayangkan Pak, screen-nya Pak, monggo. Oh, ditayangkan. Siap. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zainurman Akbar. Maaf ya tadi masuknya agak telat, jadi perlu sedikit ulasan lebih. Kalau enggak, ya mungkin tidak sesuai ulasan. Yang ingin kami tanyakan, eh, menyeluruh semua jenjang sama terkait siswa didik atau peserta didik. Soalnya untuk jenjang usia kan beda usia beda target gitu kan. Pastinya nggak mungkin kan pukul rata. Oh, kita sama-sama menggunakan sistem manajer di usia yang sama. Saya kira kurang tepat ketika jenjang usianya sama. Mungkin cukup itu dulu aja, Bu. Oke, dapat dipahami pertanyaannya. Kaitannya dengan tadi ada jenjang usia, kemudian ketika posisi guru itu dihadapkan dengan seorang peserta didik dengan beda usia itu kira-kira nanti solusinya bagaimana? Monggo. terima kasih atas pertanyaannya Pak Lintang. Pak Lintang, Pak Zainur. Nggih, Terserah. jadi begini. Ya, jadi begini. Ini tadi materinya karena kita sementara ini berada di jenjang SMK, jadi si manajer bisa sangat kita terapkan, ya. Tapi sebenarnya jika ada pertanyaan, apakah semuanya harus menggunakan posisi manajer? Jawabannya tidak. Tergantung di lapangannya itu nanti bagaimana. Seperti itu, Pak Lintang. Oh, siap. Bagaimana Bapak? Mungkin ada tambahan lagi atau sanggahan? Enggak, kalau tadi kan mungkin penonton di sini enggak hanya dari kalangan SMK kan, itu ada Bu Nurul itu dari SMP juga kan. Lah, soalnya kalau targetnya hanya manajer kan tadi yang diulas yang terbaik manajer ya kan. Nah, sementara target kita berbeda. Mungkin ada target lain untuk jenjang usia yang lebih muda atau bahkan yang lebih tua. Untuk sistem manajer nih. Ya enggak hanya manajer yang tadi disampaikan kan banyak kan sistemnya. Oke, Mungkin ada usia sekian sistem ini yang bagus, usia sekian sistem ini yang bagus, mungkin seperti itu. Mungkin ada rinciannya, Miss. Secara mungkin. Jadi seperti ini Pak Lintang. Untuk sisi kontrol ini, memang yang terbaik di usia SMK kan memang manajer, nggih. Kenapa? Karena dengan sistem kontrol manajer itu kita bisa membuat anak itu termotivasi untuk melakukan pembenahan melalui internalnya. Kan karena paksaan dari kita kan usia-usia dewasa itu kan sudah bisa diajak berpikir. Namun kembali lagi, kita sudah diberitahu 5 posisi kontrol tersebut, berarti otomatis kita harus menerapkan sesuai dengan lapangan yang ada. Jadi nanti melihat dulu di lapangannya itu bagaimana. Mungkin contoh seperti di SMK Hang Tuah, ya. Kalau di SMK Hang Tuah memang di sana semi militer. Walaupun sebenarnya sih manajer itu sisi kontrol yang terbaik, ya. Tapi kalau di sekolah SMK Hang Tuah mungkin hal itu bisa kurang sesuai karena tidak sesuai dengan yang ada di SMK tersebut. Seperti itu. Bagaimana Pak Lintang? Oke, cukup. Nanti kalau banyak bertanya malah nggak selesai-selesai. Oke, mungkin itu tadi kalau saya sedikit memetik dari jawabannya Miss Mei bahwa mungkin
mungkin yang tersampaikan tadi adalah yang sempat dipraktikkan sehingga apa namanya sistem manajer itu memang terbaik untuk siswa di usia-usia jenjang SMK maka Miss. Nah, seandainya nanti diterapkan di jenjang yang lain, kemungkinan nanti perlu adanya riset lagi gitu, Miss. Ya, begitu Pak Lintang, ngapunten. Untuk mungkin ada Bapak Ibu guru lain masih ada satu sesi dalam satu sesi ini masih ada satu penanya, monggo kami persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Karena belum ada yang bertanya, mungkin saya mau Pak Ibu. Saya meminta ini sharingnya dari Bapak Ibu dari sekolah lain yang mungkin bisa sharing pengalaman dengan kami. Ngaten nggih? Nggih. Baik, mungkin ada ini di sini ada Ibu Diani, ada Bu Endang, ada Pak Bait. Dan saya Bu Endang mungkin sedang on. Hadir, Miss. Oh, hadir. hadir. Baik. Bu Endang, mungkin tadi kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Miss Mai kaitannya dengan pentingnya budaya positif, nggih. Mungkin Bu Endang mau menyampaikan hal-hal yang sifatnya untuk pembelajaran bagi kami-kami yang mungkin beda ranah lembaga pendidikan yang sifatnya kami itu di pesantren. Kemudian kalau dikaitkan dengan materi hari ini kira-kira bagaimana Ibu? Jujur tadi saya agak terlambat ngikuti Zoom-nya karena saya juga ngikut di Zoom yang lain ini. Oh, nggih, kita sharing nggih, Bu Endang. Iya. Nggih. Ini tadi untuk apa, Bu? Untuk bisa diulangi lagi, mungkin saya bisa sharing. Baik, kaitannya dengan pentingnya budaya positif, Bu Endang. Mungkin Bu Mm-mm. Endang mau berbagi dengan kami yang mungkin kami ini masih pembelajar, nggih. Di kaitannya dengan pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja. Ngoten. Iya. Kalau saya sih lebih ke ranah, mohon maaf sebelumnya, kalau saya sih lebih ke ranah apa itu attitude ya untuk anak pelajar itu sekarang itu memang benar-benar harus didasari dulu pengertian daripada itu sih Bu, ditanamkan sifat mengerti dan arti kejujuran Bu. Karena pada masa-masa sekarang itu saya melihat itu banyak sekali siswa-siswa itu yang kurang paham apa itu namanya apa ya unggah-ungguh atau apa itu bukan itu kan juga pencerminan dari budaya positif ya Bu ya. Iya, iya, betul. Nggih. Nah, terkadang kita sebagai guru itu lupa. Seorang guru pun juga bisa khilaf atau berbuat salah atau menerangkan sesuatu yang anak-anak belum paham, tapi kita langsung go ke suatu pembelajaran yang lain gitu loh, Bu. Gimana ya saya mengutarakannya ya, Bu ya? Iya, iya. Benar. Itu sih kalau penanamannya budaya positif yaitu, Bu. Kita awali dengan kita memberi contoh kepada si murid dengan perbuatan kita, tingkah laku kita, sehingga anak itu lebih mencontoh dari apa yang kita lakukan, mencontoh dari perbuatan kita seperti itu kayaknya lebih memberi contoh lah kita sebagai seorang guru. Kadang-kadang kan kita juga lupa ya, Miss ya, untuk seperti itu. Itu kalau menurut saya itu seperti itu sih. Iya. Berarti untuk apa intinya meningkatkan motivasi, pembiasaan, kemudian budaya tadi itu memang sederhananya diberikan contoh dahulu nggih, Bu Intan nggih. Kalau menurut saya iya, soalnya kan anak kan melihat, Betul. anak kan bisanya melihat, masih bisa melihat, tapi kan ya, iya belum bisa memahami dan kita itu berkewajiban untuk mengarahkan gitu loh. Untuk anak itu tidak seperti ini, iya. Pembiasaan lah.
seperti kayak pembentukan karakter gitu ya kayaknya ya. Nggih, nggih. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Endang atas waktunya dan sharingnya. Bapak Ibu Guru, monggo untuk yang ingin bertanya kita buka sesi pertanyaan yang kedua. Ada dua penanya, monggo yang ingin sharing, yang ingin bertanya. Kita sifatnya sharing bertukar informasi. Jadi dalam forum ini kita saling belajar nih Bapak Ibu. Apalagi saya ini sebagai moderator dan baru banget sebagai guru yang mungkin baru kemarin sore gitu. Bapak Ibu monggo kita sharing bareng-bareng. Kita buka sesi pertanyaan yang kedua dengan dua penanya. Maaf Monggo. Bu Nila, mungkin saya ingin menambahi dan menanggapi pernyataan Frida. Baik, sebelum sambil menunggu Bapak Ibu Guru menyiapkan pertanyaan yang menarik ya, boleh Miss May boleh menanggapi yang disampaikan Bu Endang tadi. Monggo Miss. Oke. Jadi memang benar Bu Endang, memang untuk saat ini di zaman era sekarang itu eh, hal yang mungkin hampir hilang itu adalah attitude. Nggih. Anak-anak sekarang itu sangat kurang sekali attitude-nya terhadap guru, orang tua, ya semuanya kelihatannya. Tapi mungkin kita bisa mengawalinya di sekolah. Nah, bagaimana cara mengawalinya? Kita bisa memberikan kesepakatan-kesepakatan yang simpel, yang nggak terlalu bermuluk-muluk. Contoh, eh, kalau saya pernah tahu di sekolah lain itu, ya, ketika ketemu sama guru, ketemu sama teman, itu harus mengucapkan salam, harus menyapa dan harus senyum, seperti itu. Kemudian kalau berbicara harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Nah, eh, kesepakatan-kesepakatan tersebut bisa kita sampaikan ke anak-anak hingga nanti anak-anak bisa meyakininya bahwa hal itu memang harus dilakukan. Ya, kesepakatan itu telah kita buat bersama dengan anak-anak. Alangkah baiknya kesepakatan yang telah kita buat itu bisa diterapkan bersama-sama dengan orang tua mereka di rumah. Karena jelasnya, jika kita membimbing mendidik anak-anak hanya di sekolah, namun tidak bekerjasama dengan orang tua di rumah, itu akan sulit sekali terbentuk. Jikapun bisa, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Demikian. Demikian, Bu Nila, tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Miss May, sangat menarik ya. Monggo Bapak Ibu Guru yang tadi menyiapkan pertanyaan yang menarik-menarik ini saya sepertinya sudah tersiapkan ini Miss May, tapi mungkin belum tersampaikan. Monggo Bapak Ibu. Atau jangan-jangan ini karena kameranya dimatikan sehingga sambil tidur gitu mungkin. Izin. Oh, Pak Sawal, monggo Pak, menawi badhe tanglet Pak. Suaranya kedengar, Bu. Nggih terdengar Pak, monggo. Oke. Iya, Bu, ya, saya ingin bertanya, ini kan apalagi yang dijelaskan itu tadi itu di ranahnya SMK. Betul. Lagi apa itu anak SMK kan kayak bisa dibilang egonya itu kan lebih tinggi daripada anak-anak yang lain. Mungkin sebelumnya kan saya juga baru pertama kali ini ngajar anak SMK kan ya, yang biasanya ngajarnya lebih dewasa. Mungkin untuk negosiasi skillnya pun juga lebih juga, apalagi kan itu untuk diterapkan di jenjang yang lebih lanjut. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan untuk negosiasi skill ini di ranahnya anak SMK? Karena di sini tadi yang dijelaskan adalah anak SMK dengan emosional anak SMK transisi dari SMP ke SMK bahkan ke SMK mau ke jenjang selanjutnya. Nah, mungkin kalau di dunia bisnis emang kita perlu banget apa itu skill apa itu negosiasi skill. Nah, saya ingin tahunya itu kira-kira apa sih yang perlu diperlukan ketika kita negosiasi dengan anak-anak
di usia SMK. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Sawal. Baik, Ismail. Ye, ye, sampaikan. Nah, Terkait ya intinya kaitannya dengan negosiasi skill, ngoten. Bagaimana jika itu dilakukan di jenjang SM. untuk siswa atau peserta didik di jenjang SMK, ngoten Ismail. Ini yang masih perlu saya tanyakan, yang dimaksud dengan negosiasi itu yang bagaimana Pak Sawal? Gini, kira-kira kan biasanya kita sebelum melakukan kesepakatan, kita kan juga mempunyai strategi-strategi nih untuk bagaimana sih untuk menciptakan kesepakatan ini bisa sama-sama enak seperti itu. Pak Sawal, Mungkin ngeten. Karena tadi kan kaitannya dengan pentingnya budaya positif. Jadi mungkin diarahkan ke materi tersebut. Kemungkinan bagaimana kalau seandainya di antara guru dan siswa di jenjang SMK itu menciptakan budaya positif melalui kesepakatan. Dan kira-kira bagaimana strateginya? Mungkin Iya. enggak. Terus apa sih yang kira-kira sebelum kita kuasai terlebih dahulu gitu? Mungkin skill apa yang bisa kita kuasai dulu dan kemudian bagaimana cara negosiasinya ke anak-anak sebelum kita mensepakati itu. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak Sawal. Nah, ini mungkin eh, bisa sering-sering ngoten nggih. Sebelumnya saya juga biasanya itu di kelas itu kan juga mengadakan kesepakatan kelas nggih biasanya. Nah, hal yang pertama kali saya lakukan adalah menganalisa kelemahan yang ada. Nah, menganalisa kelemahan yang ada itu kemudian kita buat bagaimana kelemahan itu bisa terselesaikan. Contoh, biasanya kalau di kelas saya itu anak-anak kan sedang tidur ya. Itu kan merupakan kelemahan. Jadi saya sudah punya satu poin bagaimana anak itu, kalau dia suka, teman-teman suka tidur, bagaimana anak-anak itu bisa di dalam kelas. Kemudian yang kedua, biasanya ini anak-anak itu saya menganalisanya tidak pernah mempunyai catatan. Secara pembelajar ya, kita kan jelasnya pasti sebagai pembelajar harus memiliki catatan ya sebagai bahan tolak belajar ulang. Jadi mau nggak mau bagaimana saya sebagai seorang guru itu bisa membuat anak-anak itu bisa memiliki catatan seperti itu. Ketika semua analisa itu sudah terkumpul, nah di awal tahun pelajaran itu kita bisa menyampaikan kepada anak-anak. Biasanya yang sama, kalian kan suka tidur. Padahal kegiatan pembelajaran tuh harusnya bagaimana? Kembali lagi ke anak-anak. Nanti anak-anak kan pasti menjawab, "Oh, Bu, harus aktif, tidak boleh tidur." Oke, aktif, tidak boleh tidur. Yang kedua, biasanya seorang pembelajar itu harus punya catatan bahan belajar. Nah, kalian biasanya bagaimana? Nah, mereka kan akan menjawab sendiri, nggih. Nah, ketika menjawab kelemahan-kelemahannya sendiri itu, kita menulis, saya menulis di papan tulis maksud saya. Kemudian saya menanyakan kepada mereka, kira-kira Kak, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang sudah saya tulis ini, seperti itu. Kemudian mereka mau nggak mau kan berpikir ya, berpikir, dan pertanyaan yang saya berikan itu menarik mereka bahwa mereka harus mencari setiap solusi dari permasalahan yang ada. Nah, hingga akhirnya ketika mereka memberikan solusi-solusi dari permasalahan tersebut, solusi itu bisa kita jadikan sebagai kesepakatan kelas. Nah, ketika kesepakatan kelas itu terbentuk, jelalah tiba-tiba di perjalanan kegiatan pembelajaran, salah satu siswa atau mungkin beberapa siswa melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan itu, barulah kita memanggil mereka untuk kita ajak berdialog. Begitu Pak Sawal. Bagaimana? Lebih ke kalau untuk ke konsistensinya ya Bu, konsistensinya antara kesepakatan antara guru dengan siswa itu gimana Bu? Konsistensi yang bagaimana nih?
ya dari kesepakatan itu sendiri. Kadang kan yang namanya anak-anak kadang juga yang kan juga kadang melanggar juga seperti itu untuk menjaga kekonsistensinya itu antara kesepakatan dari guru dengan siswanya. Siswa, nggih. Begitu. Cuman ya, anak, jangankan anak kita sebagai orang dewasa itu kadang walaupun kita tahu hal itu tidak benar, seringkali kita juga melakukan tindakan itu gitu. Bisa, nah, mengapa kok bisa itu terlakukan? Nah, itu tadi kadang kita melakukan hal itu karena kebutuhan dasar kita itu ada yang belum terpenuhi. Jadi secara alam bawah sadar kita melakukan hal itu. Itu juga dengan siswa. Siswa nggak kadang ya sering melanggar hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya seorang guru itu harusnya benar-benar sangat menyadari kondisi itu dan tidak lelah-lelah alias bersabar ya, senantiasa tetap mengingatkan seperti itu. Namanya juga manusia yang masih tahap berkembang. Begitu Pak Sawal. Baik Bu, terima kasih, terima kasih. Oke. Baik. Bagaimana Pak Samuel, terjawab nggih? Ya, saya Alhamdulillah. terima kasih untuk Miss May, jawabannya juga sangat menarik, panjang kali lebar detail, alhamdulillah. Untuk kami yang baru ini Miss May, kita juga dapat ilmunya ini sangat banyak. Jadi intinya dari pertanyaannya Pak Sawal tadi adalah terkait dengan negosiasi skill, bagaimana menciptakan negosiasi dengan anak, kemudian apa tadi negosiasi skill dengan siswa, kesepakatan. Yang saya petik dari jawabannya Miss May tadi adalah kaitannya dengan bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis hal-hal yang perlu diberikan sebuah kesepakatan agar mungkin nantinya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya itu di luar kendali dari seorang siswa sebagai seorang siswa di jenjang SMK. Karena mungkin kalau keluar dari ranah jenjang SMK padahal usianya masih di ranah SMK, nah itu sudah keluar dari zona kesepakatan. Begitu nggih Pak Sawal? Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan, monggo Bapak Ibu yang masih ingin bertanya dalam sesi kedua ini. Saya Bu Nila. Nggih, monggo Bu Nini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan di materi ada budaya yang mungkin masih banyak kita temui, nggih, apalagi di SMK Mahrusia yang tercinta ini. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran, kan mendapatkan poin. Nah, lalu melanggar lagi, mendapatkan poin lagi. Padahal itu kan kurang tepat ya untuk ketika ada hal yang seperti itu. Meskinya kan harus ada evaluasi agar tidak terjadi hal yang sama secara berulang-ulang. Nah, yang saya tanyakan, menurut budaya positif ini, bagaimana sikap yang baik untuk menyikapi anak yang melakukan pelanggaran agar tidak hanya mendapatkan poin saja, tapi ada pembelajaran sehingga anak tidak melakukannya lagi. Baik, Miss May, terdengar nggih pertanyaannya? Ya. Jadi intinya bagaimana jika ada seorang anak atau peserta didik yang melanggar kemudian tidak hanya sekedar mendapatkan poin tetapi juga mendapatkan punishment yang kita ganti mungkin dengan bahasa reward gitu Miss, biar mereka itu tidak melakukan lagi kesalahan yang sama tetapi menjadi sebuah perilaku yang malah menjadi positif karena adanya peristiwa yang sudah dilanggar sebelumnya. Miss May. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Nini. Ya, memang di sekolah kita, mungkin nggak di sekolah kita saja. Kayaknya memang di usia-usia anak-anak itu kan memang seperti itu, nggih. Bahkan sistem-sistem sekolah pun juga masih sama, masih banyak yang memberlakukan poin-poinan seperti itu. Kalau menurut teori yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, pemberian poin itu bisa saja dilakukan dan bisa berdampak efektif jika pemberian poin itu ada evaluasinya.
seperti itu. Jadi nggak hanya memberikan poin, kemudian tiba-tiba ada panggilan orang tua, tidak hanya seperti itu, tapi harus ada refleksi terhadap siswa. Nah, bagaimana refleksi yang bisa kita lakukan? Yaitu tadi salah satunya menggunakan metode segitiga restitusi. Jadi anaknya dipanggil, diajak ngobrol secara persuasif, nggih. Jadi nanti anaknya itu bisa berpikir, mengapa kita kan sebagai yang memberikan nasihat, nggih, kita menggali alasannya dulu. Mengapa toh mereka kok tetap seperti itu kan kan demikian, nggih. Nah, ketika kita sudah mengetahui alasannya, kita bisa menyimpulkan kebutuhan apa yang dibutuhkan anak ini. Contoh, mereka terlambat. Terlambatnya karena apa? Terlambatnya karena mereka tidurnya terlalu malam, contohnya seperti itu, nggih. Biasanya kan itu sering terjadi. Nah, berarti kebutuhan yang diperlukan oleh anak itu apa? Istirahat yang cukup. Nah, untuk mencapai biar anak itu bisa istirahat yang cukup, jelasnya kalau kita di SMK karena berbasis pesantren, mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah menjalin kolaborasi dengan pihak pesantren untuk menentukan jam tidur yang pasti, ngonten. Jadi biar anak-anak itu bisa tertib dan disiplin ketika waktu tidur ya tidur, hingga pada waktu paginya mereka tidak ngantuk gara-gara begadang. Seperti itu. Jadi jika kesimpulannya adalah jika anak itu sering melakukan hal seperti itu, kembali lagi jawaban saya sama kayak yang saya sampaikan ke Pak Sawal, kita harus tetap menasehati dan salah satu metodenya dengan menggunakan segitiga restitusi. Karena dengan menggunakan metode itu kita akan mengetahui kebutuhan anak tersebut. Kalau sudah mengetahui, kita harus bisa memberikan solusi atau memenuhi kebutuhan anak tersebut agar permasalahannya bisa terselesaikan. Baik, mungkin dari Misme ada tanggapan kaitannya dengan itu. Alhamdulillah mboten Bunila sudah Baik, alhamdulillah sudah berakhir sangat seperti benar. Oh, Oke. bagaimana Pak? Enggak, Oh, mungkin saya tertarik dengan paparan Bu Endang. Memang perlu pembentukan karakter, nggih. Pembentukan karakter memang perlu. Lah, cuman yang dari tadi disampaikan kan terkait peraturan. Sebenarnya condong mana antara teladan dan peraturan dan ketertiban lah. Soalnya kalau lihat ketertiban pun tidak membuat anak jerah. Kenyataan di lapangan pun ketika kita semakin membuat ketertiban, entah perlunya konseling, entah perlunya apa, dilanggar, itu Pak. juga nggak ada efek gitu. Betul. Uniknya memang anak-anak itu ketika semakin ditertibkan semakin dilanggar. Lah, Itu yang terjadi, nggih. Ya, kira-kira mungkin dari rekan-rekan ini ada tambahan informasi yang kiranya bisa menanggapi hal tersebut gitu. Miss Mei mungkin Nggih. Bu Nini tuh Ya, aku kurikulum. juga boleh. ini Saya sangat tertarik menarik anaknya sekali. juga. Ya, memang Jadi perlu nganu Pak, memang apa namanya, semakin kita tertibkan, semakin akan melanggar. Karena apa alasannya? Karena tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Itu tadi jawabannya. Nah, walaupun itu sejenis seperti hukuman, nggih, kalau itu disepakati oleh kedua belah pihak, itu akan membuat keduanya nyaman dalam melakukan. Seringkali sebuah lembaga pendidikan itu hanya memberi peraturan dan menyampaikan tanpa mengetahui anak tersebut nyaman apa tidak, setuju atau tidak, seperti itu. Nah, sebagai contoh, ini contohnya untuk malam ini dari tadi SMK Hang Tuah, nggih. SMK Hang Tuah itu memang semi militer. Jelasnya di sana itu kan ya nggak semuanya harus menggunakan restitusi, nggih. Tapi mereka menggunakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Contoh terlambat. Kalau terlambat itu, ketika anak terlambat, guru cuma gini, kamu terlambat ya? Siap salah, langsung push up 50 kali. Karena mereka sudah tahu kalau terlambat hukumannya ini. Kalau sementara ini, kalau di sekolah kita kan mboten nggih. Semua peraturan itu hanya disampaikan, punishment-nya itu mendadak dan tidak beraturan. Jika terlambat, punishment-nya itu ganti-ganti. Nggih mboten. Nah, Ya, betul. punishment-nya ganti-ganti. Nah, hal itu Sesuai dengan seharusnya sistemnya orang-orang.
kesepakatan itu. Harusnya harusnya hal Kesepakatan itu juga. apa namanya diganti dengan sebuah kesepakatan yang bisa disepakati antara siswa dan gurunya atau pihak sekolah. Namun jika seandainya itu merupakan peraturan, peraturannya harus jelas. Jadi tidak hanya gini, datang terlambat dapat poin atau dapat hukuman. Hukuman, kata-kata hukuman ini kan tidak jelas nggih, nanti dihukum apa, ngoten. Nah, itu yang selalu menjadi apa namanya? Problem. Problem di sekolah yang ya kadang mungkin nggak di sekolah kita saja sih, mungkin di sekolah lain juga ada yang seperti itu. Mungkin Bu Nini nanti bisa ngobrol-ngobrol nggih kali pihak nopo kesiswaan sama BK. Jadi coba buat peraturan yang sangat jelas. Jika Lah, ada hukuman, hukumannya jelas, ngoten. Pun Iya, sewu nggih. menambahkan Iya. ya, soalnya em, dulu itu pernah kita membuat kesepakatan antara siswa dengan kesiswaan, kurikulum, ngoten. Tapi kembali lagi apa contoh dari gurunya juga, ngoten. Jadi anak-anak itu melempar juga. Bu, kita ditertibkan gurunya aja kadang terlambat. Nah, itu Oh, akhirnya nggih. nggih, kembali lagi. Saya pun pernah, saya tuh mendapat, nggih, ini memang kesalahan saya yang waktu itu kita tidak bisa menghadirkan guru karena kekurangan tenaga pendidik ya waktu itu. Nggih. Saya beban moral berat waktu itu karena saya tidak bisa menghadirkan guru tersebut selama hampir 1 semester, bahkan lebih. Kan. Sampai saat ini, sampai detik ini, ketika saya bertemu dengan anak-anak itu, saya masih punya rasa bersalah. Karena itu memang di samping kita menertibkan siswa, itu ada kalanya juga kita harus memberikan contoh dulu, benar kata Bu Endang. Jadi dengan teladan dulu, guru kalau misalkan bisa tepat waktu datang, ada di kelas, siswa lu akan malu sebenarnya kalau terlambat. Insya Oh, Allah nih. nggih. Nggih. tapi praktik di lapangan tidak loh, Bu. Ngoten, Ribon. Loh, soalnya saya datang setiap jam 7, anak-anak juga belum datang gitu. Pak, itu Lama pasti sepertinya malu, yang Pak. dikatakan Lucu, Pak. Itu tadi, jam Pak. 7. Ya. Kolaborasi, Pak. Menurut saya itu kolaborasi dan itu kembali ke personnya, ke anaknya sebenarnya. Karena memang pembiasaan itu ya tidak mudah mengaplikasikannya memang. Kalau secara aturan sebenarnya kita kan sudah punya dari lembaga Iya. juga ada. Lah, itu yang Tapi saya... mungkin belum ditransparankan gitu. Mungkin Ah, sudah pernah tetapi tidak diulang. Padahal apa ya, mentransparankan ketertiban itu kan mungkin perlu berkala, ngaten Pak. Dan si anak itu ya tadi pembiasaan. Sebenarnya sudah ada. Kalau misalnya sebab musababnya, misalnya kehadiran seorang guru, misalnya gurunya belum datang, anak memang punya kewajiban sudah apa harus berangkat. Ada gurunya atau enggak ada? Karena banyak hal yang mungkin dialami oleh seorang guru yang mungkin belum bisa hadir. Bahkan kasus kita yang kemarin belum dihadirkan seorang apa ya, belum pendidik-pendidik yang belum datang itu, tapi bukan sebuah masalah yang sebenarnya itu sebagai alasan untuk anak-anak sebenarnya kalau menurut saya. Tapi kembali lagi ke personnya, ke anaknya. Kalau kitanya nanti, kalau si anak sudah terbiasa, kemungkinan dia akan tetap berangkat. Gitu. Kalau kasusnya Pak Lintang kok datang ternyata siswanya belum ada, berarti iya, kemungkinan kasus yang sebelumnya, Pak. hanya Nggih. pertanyaan belum kejawab. Dominan mana antara ketertiban dengan teladan? Toh teladan juga punya efek, ketertiban malah bikin anak jengkel kan gitu kan. Kalau Nggih. dominan yang mana antara ketertiban dengan apa tadi Pak? Dengan Teladan. keteladanan. Kalau dominan yang mana itu kalau dilihat dari lembaga kita ya Pak ya, yang basicnya itu pesantren. Menurut saya itu ya harus seimbang. Kalau saya pribadi ngoten. Jadi nggak ada yang sifatnya berat sebelah antara kedisiplinan dengan apa itu tadi eh, ketertiban. Kalau ketertiban itu dipakai untuk dasar ya bisa. Kemudian yang apa tadi teladan dijadikan dasar juga bisa. Jadi kembali ke bagaimana seorang pendidik kitanya aja. Kita juga punya PR Bapak Ibu. Jadi
tidak salah di anaknya saja, juga tidak salah di kitanya juga. Karena memang yang terjadi di lapangan demikian. Nah, dalam hal ini kalau kita saling menyalahkan, toh nanti budaya positifnya akhirnya bagaimana? Gitu. Nah, tentu Pak. Oke. Saya pribadi memang gitu. Semakin saya apa ya ibaratnya ya udah saya punya tanggung jawab mengajar katakanlah. Terus anak-anak belum ada. Ya, itu resiko saya ketika mungkin ada yang salah dengan saya kalau saya perlunya introspeksi. Tapi kalau memang dari sisi siswa ada kesalahan ya kita sebagai orang tuanya yang perlu mengingatkan, Nathan. Ya, tadi adanya kolaborasi antara pihak pondok dengan formal dan lain sebagainya. Jadi antara tadi dua hal tadi menurut saya ya harus seimbang, Pak. Dominan di salah satu itu akan menjadi bumerang bagi kita sebagai seorang pendidik. Kalau Oke. menurut saya pribadi ngaten. Mungkin dari Misma ada tambahan. Oke. Kalau menurut teori yang saya dapatkan, itu memang harus ada kolaborasi. Kalau hanya teladan tanpa ada kolaborasi antara siswa dan BK dan semua warga yang ada di sekolah, itu sia-sia. Apalagi nanti yang menjadi teladan hanya satu dua orang saja. Itu akan sulit sekali terbentuk. Mungkin akan bisa mudah terbentuk, terwujud ketika seluruh warga sekolah, tidak hanya siswa, namun seluruh warga sekolah itu menyepakati hal tersebut. Begitu menurut saya. Oke. Bagaimana Pak Tintan? Ya. Akhirnya kan Ini yang jadi versinya PR masing-masing, Pak. Karena memang berdasar pada bagaimana pengalaman. menarik, ya kan? Akhirnya Oke. konsentrasinya mana menarik di kelas biar teladan kita dan ketertibannya kita bisa diindahkan akhirnya gitu kan. Betul, betul. Iya, betul. Lah akhirnya yang jadi pertanyaan lagi, strategi apa yang harus kita cari Nah, ini untuk Pak. pelajaran Menjadi itu menarik kan gitu kan? betul. Oke. Mungkin gimana? Gimana, Miss Mai? Mungkin Monggo. ada masukan, maaf baru hadir. Baik, Pak Boleh, boleh. Febri, monggo. Sangat menarik ini sepertinya. Baik, monggo. Untuk mengenai kehadiran anak didik dan tenaga pendidik, kita kan selaku guru ya, mungkin kita harus memberikan contoh lah kepada peserta didik bahwasanya kedisiplinan itu perlu. Gitu yang saya lihat gitu sih, dari Mustahik, dari pengalaman dari Madin Bu ya, itu ketika Mustahik rajin, insya Allah dengan itu anak-anak juga ikut rajin Bu. Dilihat dari lembaga itu gitu. Jadi kesimpulannya kalau insya Allah kalau gurunya rajin, tepat waktu, anak-anak ini juga bisa mengikuti lah karena udah ada contoh yang baik kayak gitu. Menurut saya gitu Bu. Baik, terima kasih. Menarik sekali masukannya, Pak. Ya, kembali lagi pada contoh ya. Tadi maka dari itu adanya ketertiban yang ditransparankan, kemudian kedisiplinan yang jelas, Bapak Ibu guru juga sebagai orang tua sudah memberikan contoh. Ya, itulah yang insya Allah menjadikan bagaimana, Miss Mai? Mungkin ada tambahan atau Bapak Ibu guru yang lain? Insya Allah Atau saya sudah. terus ini Bu Mai ada pertanyaan di chat ya. Mohon maaf baru terbuka dan terbaca ini dari Bu Islamiati. Kaitannya dengan strategi khusus dari seorang guru untuk memperbanyak atau membuat dominasi budaya-budaya positif dengan santri atau siswa terutama tentang semangat motivasi belajar di kelas. Nah, itu bagi beliau itu belum cerah sehingga mohon pencerahannya gitu. Kira-kira Bagaimana penilaian? kombinasi budaya-budaya positif dari santri atau siswa terutama tentang semangat. Itu kira-kira strateginya bagaimana, Miss? Kombinasi. Maaf penilaian ini tadi agak terputus-putus. Coba diulangi kembali. Oke, kaitannya dengan strategi khusus dari Bapak Ibu guru untuk memperbanyak atau membuat dominasi budaya, Miss.
Nah, itu terutama dari santri atau siswa tentang semangat, motivasi belajar, gitu, Mas. Kira-kira dominasi strateginya itu bagaimana untuk mendominasi adanya budaya-budaya positif itu loh. Oh, untuk mendominasi. Untuk dominasi. Mendominasi budaya-budaya positif agar bisa tercipta di lingkungan sekolah, Nonton. Nah, strateginya mungkin ada strategi khusus gitu dari Bapak Ibu guru yang jenengan ini juga sebagai pelaksana kegiatan belajar gitu, Mas. Oke. Kalau menurut saya agar bisa terdominasi itu yaitu tadi kolaborasi, Bu Nila, Bu Is. Jadi kita harus memang wajib berkolaborasi dengan seluruh warga yang berkaitan dalam mendidik anak tersebut. Kalau budaya positif itu hanya dilakukan oleh perorangan terhadap siswa, itu tidak akan mungkin terwujud yang namanya dominasi budaya positif. Jadi untuk bisa mewujudkan dominasi budaya positif, karena kita di ranah pesantren, berarti siapa yang bisa kita ajak berkolaborasi? Pihak pesantren, warga sekolah, termasuk Bapak Ibu guru staf, kemudian baru anak-anak. Demikian, Bu Nila. Baik, terima kasih Miss Mei karena Bu Is sampun terjawab nggih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul yang lumayan malam nih. Nggih. Alhamdulillah berakhir sudah seminar pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk berpantun nggih, berpantun lagi guru bahasa Indonesia. Baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru yang telah hadir dan menyempatkan diri dalam pertemuan kali ini, dan Ibu narasumber Bu Siti Masyarah, semoga yang disampaikan hari ini bermanfaat. Baik, ada burung kenari, ada burung merpati. Ya, terbang dengan penuh kasih. Saya Nila Andriani pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.